Intan ini sudah berumur matang dan siap untuk menikah. Semenjak 2 bulan yang lalu, kenal dengan orang di tempat kerjanya, di mana orang itu adalah orang baru di kantor Intan bekerja. Mereka akhirnya dekat dan tiba-tiba saja pria yang bernama Diki itu hendak mengajak Intan untuk menikah. Padahal baru kenal 2 bulan dengan Intan. Memang selama Diki main ke rumah Intan, dia biasa-biasa aja, tidak menunjukkan sifat atau watak buruknya. Tapi Pak Arifin tetap ragu saja. Entah kenapa dia punya firasat tidak enak pada Diki itu, apalagi setelah Intan ke rumahnya. Ya, katanya Diki ini berasal dari keluarga yang terpandang, berbanding terbalik dengan keluarga Intan yang hanya tinggal dengan Pak Arifin saja di rumah. Karena ibunya sudah meninggal dunia. Bahkan profesi Pak Arifin di rumah hanyalah penjual sayuran di pasar. Namun saat itu, Intan masih kekeh dan mencoba meyakinkan bapaknya agar setuju dengan Diki menjadi pendamping hidupnya. Akhirnya Pak Arifin yang ingin melihat putrinya hidup bahagia, dia pun menyetujuinya dan hanya bisa berharap kelak setelah sah menjadi istri Diki, semoga dia dihargai di keluarganya Diki. Usai Pak Arifin setuju, akhirnya Intan akan menyampaikan hal itu pada Diki, dan kemungkinan rencana mereka 6 bulan lagi akan segera melangsungkan pernikahan. Dan malam itu, karena sudah mulai larut, Pak Arifin dan Intan pun kembali ke kamarnya masing-masing. Singkat waktu, 6 bulan pun berlalu. Kini pernikahan pun terlaksana. Sungguh pencapaian besar bagi Intan kala itu. Usai beberapa bulan sebelumnya, dia dan Diki kerja keras mempersiapkan semuanya, hingga kini berjalan dengan khidmat. Namun di acara pernikahannya itu, tamu undangan dari kedua belah pihak tidak seimbang. Di Intan lebih sedikit, bukan karena tak ada kerabat atau bagaimana, namun memang tamu dari Intan sengaja dibatasi oleh pihak keluarganya Diki. Ya, mungkin memang karena pernikahan Intan itu didanai oleh Diki semua. Namun Pak Arifin saat itu emang sedikit merasa dibanding-bandingkan gitu. Bahkan saat menghadiri acara anaknya itu, orang tuanya Diki yaitu Bu Wati dan Pak Denny hanya sekilas saja berbicara dengan Pak Arifin. Kemudian berpaling menemui tamu-tamu mereka yang berasal dari kalangan orang-orang berada. Pak Arifin pun hanya bisa berdoa buat kebahagiaan anaknya. Dia tidak ingin murung hanya gara-gara itu. Dia tak ingin membuat anaknya khawatir, meskipun sebenarnya yang khawatir adalah Pak Arifin sendiri. Karena pasalnya, usai pernikahan ini, Intan itu akan ikut tinggal di rumah mewah milik Diki yang masih serumah dengan orang tuanya. Dalam benaknya, Pak Arifin hanya bisa berdoa, semoga Intan berada di tempat yang tepat dan bisa dihargai di sana. Singkat waktu, seminggu kemudian, Intan dan Diki pamitan sama Pak Arifin hari itu juga. Intan resmi tinggal di rumahnya Pak Diki. Intan tak membawa semua barang-barangnya, katanya nanti akan disediakan di sana. Jadi dia hanya akan membawa beberapa keperluan saja. Pak, saya izin mau bawa Intan, anak Bapak, tinggal bersama saya ya Pak. Iya nak Diki, tolong jagain anak saya ya dengan baik. Pasti itu Pak. Kalau gitu kami pamit dulu Pak. Ya silakan, hati-hati ya nak. Saat itu juga Intan memeluk ayahnya dulu sebelum pergi, karena dia merasa sedih meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Untungnya Intan ini bisa masak, karena sebelumnya di rumah karena ibunya sudah nggak ada, dirinya memang belajar masak sendiri dan akhirnya sudah mahir. Jadi, jikalau nanti di sana disuruh masak, dia nggak akan panik. Dengan menggunakan mobil milik Diki, mereka bergegas pergi ke rumah Diki. Dan semenjak menikah, Diki melarang Intan untuk kerja lagi. Dia hanya menyuruhnya untuk di rumah saja. Setibanya di rumah Diki, Intan ini awal-awalnya disambut ramah oleh orang rumah, termasuk Bu Wati. Di rumah itu ada seorang bibi yang bernama Bi Iem yang juga tinggal di situ, tepatnya di kamar khusus ART. Awal-awal Intan di situ dia tak segan membantu ART-nya memasak, meskipun tidak diminta, karena dia merasa bosan kalau tidak ngapa-ngapain. Pagi itu, Intan bangun pagi sekali karena dia harus masak dan nyuci baju. Sesudah bangun tidur, dia melihat Bi Iem sedang sibuk di dapur. Dia pun langsung menghampiri untuk membantunya masak. Bi, masak apa? Tanyanya. Ini mbak, masak nasi goreng buat sarapan. Sini aku bantuin ya Bi. Nggak usah mbak, ini sudah tugas saya. Nggak apa-apa Bi, saya juga di sini udah jadi istri, jadi saya juga bantu masak ya. Ya udah mbak, silakan. Akhirnya Intan pun membantu Bi Iem masak.
untuk sarapan pagi itu. Setelah selesai masak, Intan lanjut untuk nyuci baju. Bahkan baju kotor suaminya, Intan sendirilah yang mencucinya. Sementara Pak Denny, ayah mertuanya, punya bisnis di luar kota dan sering bepergian jarang di rumah. Suatu hari, Bu Wati ini sangat akrab sekali dengan Intan. Saat itu Intan yang sedang nonton TV tiba-tiba saja dihampiri oleh Bu Wati untuk dimintai saran, karena Bu Wati mau beli gamis untuk acara arisan gitu. Singkat cerita, waktu terus berlalu. 1 tahun kemudian, karena Intan ini belum positif-positif punya momongan, respon Bu Wati kepadanya mendadak berubah. Bu Wati seakan tak puas dan kini tak ramah pada Intan. Bahkan kalau ketemu Bu Wati ini tidak mau menyapa, ataupun sebaliknya ketika Intan yang menyapa, Bu Wati ini hanya menjawab sekilas saja, melengos saja Raine gitu. Sungguh respon yang sangat tidak diduga oleh Intan sekalipun. Bahkan pernah suatu hari Intan ini mendengar Bu Wati berkata pada Diki kalau katanya dia pengen punya cucu, dan malah nyalahin Intan yang tidak kunjung hamil-hamil. Intan yang kala itu mendengar sambil ngumpet. Dia merasa sedih, padahal kehamilan itu tergantung keputusan Sang Maha Pencipta kan, sedangkan hambanya ya hanya bisa berusaha. Dan semenjak saat itu, Diki juga seakan menuntut Intan agar bisa jaga pola makan, agar dirinya bisa cepat hamil saat dibuahi. Semenjak itu juga, Diki ini berkurang romantisnya. Bahkan meskipun punya banyak uang, Intan ini jarang banget diajak belanja baju-baju baru seperti yang lain-lainnya gitu. Bahkan waktu di rumah, Intan ini malah disuruh pakai pakaian rumah biasa ataupun sekedar daster. Berbanding terbalik dengan Bu Wati yang meskipun di rumah, pakaiannya mewah-mewah. Dan yang membuat Intan terkejut saat Bu Wati minta uang berapapun pada Diki, maka akan dikasihnya. Berbeda dengan Intan yang mencoba meminta namun hanya dikasih sedikit. Bukan karena Intan iri, dia hanya ingin suaminya itu juga perhatian sama istrinya sendiri, atau setidaknya mengajak jalan dan belanja bareng. Karena semenjak dirinya belum hamil-hamil, Diki ini sudah gak pernah ngajak dia liburan atau sekedar me time berdua. Suaminya hanya sibuk kerja, pulang berangkat, dan yang kebanyakan menikmati hasil kerjanya Diki, Bu Wati itu sendiri. Sebulan kemudian sikapnya Diki semakin berubah. Saat diajak ngobrol berdua selalu sibuk dengan handphonenya dan malah terlihat senyum-senyum sendiri. Hingga suatu ketika Intan sedang pergi ke pasar untuk belanja. Namun tidak sengaja Intan melihat di jalan suaminya bersama dengan perempuan lain. Dan saat itu juga Intan pun langsung melabraknya. "Mas, dia siapa mas? Kok kamu mengkhianati aku mas?" tanya Intan sambil terisak. "Kalau emang ya kenapa? Dia pacarku," jawabnya dengan santai. "Pacar mas? Kamu lupa kalau kamu punya istri? Pikir aja sendiri apa salahmu. Udah dekil gak bisa punya anak lagi." Seketika air matanya semakin deras. Intan sangat sakit hati dengan ucapan suaminya itu. Lalu Diki dan perempuan itu melenggang pergi masuk ke dalam mobil dan berlalu saja. Setelahnya Intan pun segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah dia menceritakan kepada Bu Wati. Namun yang membuat Intan tak habis pikir, Bu Wati malah membela Diki anaknya sendiri. "Salah kamu sendiri jadi istri gak becus, gak bisa punya anak lagi. Biarkan sajalah anak saya mau sama siapa saja. Ibu sih berharap kalau Diki cerai sama kamu," ucapnya sambil melangkah gontai masuk ke kamar. Intan pun hanya geleng-geleng kepala melihat respon ibu mertuanya itu. Hingga akhirnya Intan malah diceraikan oleh Diki dengan alasan dia sudah tidak cinta lagi dengan Intan dan dia ingin menikah dengan pacarnya itu. "Sudah sana, kamu pergi dari sini. Kemasi barang-barang kamu. Kamu itu memang tidak pantas bersanding dengan anakku. Apalagi kamu dari keluarga yang miskin." Intan merekam semua ucapannya Bu Wati di ingatannya. Dia benar-benar sakit hati dengan Diki dan Bu Wati. Dia pun segera mengemasi semua pakaiannya dan beranjak pulang ke rumahnya Pak Arifin. Sesampainya di rumah, Intan menangis jadi-jadinya. Dan itu membuat Pak Arifin bertanya-tanya. Hingga akhirnya Intan menceritakan semuanya kepada bapaknya. Pak Arifin pun langsung memeluk putrinya dan mencoba menenangkan. Setelahnya Intan disuruh Pak Arifin untuk istirahat saja. Singkat cerita, Intan yang meratapi nasib hidupnya di rumah, dia merasa tidak bisa harus seperti itu saja. Dan dia pun ingin mencari pekerjaan lagi untuk menyambung hidupnya dan mencari kesibukan untuk melupakan semuanya.
Dia mulai mencari kerja kesana kemari, akan tetapi belum juga dia mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya Intan hanya bisa berpasrah. Dia pun membantu Pak Arifin di kebun. Saat malam harinya, ketika Intan sedang berbaring sembari menatap layar ponselnya, tiba-tiba Intan melihat ada sebuah portal berita online yang bisa membuat orang menjadi kaya mendadak. Akhirnya Intan yang sudah buntu pun dan ingin jadi kaya raya terinspirasi mencari info supaya tidak dihina orang. Dia besok mendatangi tempat yang tertuliskan di dalam berita tersebut. Keesokan harinya, Intan bersiap-siap untuk datang ke tempat tersebut. Dan ternyata Intan akan melakukan pesugihan. Intan menggunakan bus untuk menuju ke tempat itu. Dan Intan berpamitan kepada Pak Arifin dengan alasan kalau dia akan mencari pekerjaan. Perjalanan yang ditempuh cukup lama karena tempatnya cukup jauh dari kota yang ditinggali Intan. Beberapa jam berlalu, akhirnya Intan sampai di sebuah padepokan. Intan langsung berjalan menuju ke padepokan tersebut. "Permisi, silahkan masuk," jawab Kuncan yang ada di dalam tempat tersebut. Kuncan ini adalah juru kuncinya. "Saya tahu maksud dari kedatanganmu datang kemari. Ceritakan saja semuanya." Akhirnya Intan pun menceritakan semuanya kepada Kuncan apa yang dialaminya. "Apakah kamu siap untuk melakukan semua ritualnya dan syarat-syaratnya? Karena resikonya sangat besar," kata Mbah Kuncen. Saat itu Intan sempat ragu karena dia sangat merasa takut. Tapi ketika mengingat ucapan ibu mertua yang menyakitkan itu, akhirnya Intan yakin dan siap untuk melakukan apapun. "Saya siap, Mbah. Saya yakin," kata Intan. "Kalau begitu, kamu harus menyiapkan ayam hitam sebagai persembahan ritual awal untuk mendapatkan tumbal." "Tumbal, Mbah?" "Ya, kamu harus menyiapkan tumbal manusia yang masih dalam keluargamu atau siapapun untuk kamu mendapatkan kekayaan. Bagaimana, apa kamu sanggup?" Sanggup, Mbah." "Bagus. Kalau begitu kamu harus melakukan berbagai syaratnya terlebih dahulu. Kamu harus melakukan puasa mutih selama 3 hari saat nanti melakukan ritual 3 hari di sini." "Maksudnya gimana itu, Mbah?" Singkat cerita, ritual pun dilakukan. Mbah Kuncen mulai menyalakan kemenyan di dalam gua tersebut dan sesajen yang sudah dibawanya diletakkan di dalam. Tak lupa juga dengan ayam hitam yang sudah dibawanya sebagai persembahan nantinya kepada sosok junjungan dari Mbah Kuncen tersebut. Tak lupa mantra sebagai kata kuncinya untuk bisa berkomunikasi dengan sang junjungan pemberi kekayaan dengan tumbal. "Ingat, kamu jangan pernah menoleh ke belakang kalau mendengar suara gangguan-gangguan apapun. Dan jangan membaca doa-doa apapun di dalam sini, meskipun kamu sangat takut." Intan pun mengangguk mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Kuncen. Singkat cerita, Intan mulai duduk bersila di dalam gua tersebut dengan beralaskan daun, dan di dalam gua tersebut sangat gelap sekali, hanya ada penerangan dari lilin yang dinyalakan tadi. Intan pun mulai membacakan mantranya. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya, serta banyak nyamuk yang mengurumuni tubuhnya, karena di dalam gua sangat gelap dan membuat suasana semakin mencekam. Terdengar sayup-sayup suara kelelawar dari ujung gua. Tidak hanya satu, tapi suara tersebut terdengar banyak sekali suaranya. Intan semakin merinding saat mendengar ada suara seperti harimau yang sedang mengerang keras. Tubuhnya gemetaran, tapi dia ingat pesan dari Mbah Kuncen untuk tidak melihat ke arah belakang apapun yang telah mengganggunya. Intan juga mendengar ada suara tapakan kaki yang sangat berat. Tidak hanya itu, dia juga mendengar ada suara anak kecil yang sedang bermain dengan suara ketawa ketiwinya. Menambah bulu kuduk Intan merinding. Keringat dingin mulai membasahi bajunya. Singkat cerita, malam pertama sudah terselesaikan. Hari berikutnya Intan masih tetap melakukan ritual dengan membacakan mantra. Malam kedua, suasananya semakin mencekam. Intan tiba-tiba mencium bau anyir, darah seperti bangkai saat dia sedang merapalkan mantra, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba tercium bau kembang-kembangan yang sangat wangi sekali. Di saat yang bersamaan, Intan mendengar tapakan sepatu kuda.
Suara sepatu kuda tersebut juga dibarengi dengan suara kerincing yang terdengar sayup-sayup di telinganya, membuat dia sangat ketakutan karena dia tahu kalau itu pasti kedatangan dari sosok sesembahannya nanti dengan kencana kereta dan beberapa pengawalnya. Hembusan angin masuk ke dalam goa tersebut. Anginnya cukup kencang, membuat bulu kuduknya berdiri merinding. Intan merasa di tubuhnya seperti ada sebuah kain selendang yang menempel ke tubuhnya. Tubuhnya terasa geli dan takut saat selendang itu nempel di tubuh. Tiba-tiba di hadapannya, dia melihat ada sosok wanita yang sangat cantik dengan pakaian kebaya berwarna oranye disertai dengan selendang dan mahkota yang ada di atas kepalanya. Sosok wanita yang menggunakan kebaya oranye tersebut adalah sosok ratu pesugihan. Dia pun semakin gemetaran melihatnya, dan sosok ratu tersebut mengatakan kepada Intan, "Saya akan membuat hidup kamu sejahtera, asalkan kamu menyiapkan seseorang untuk ikut ke tempat kerajaan saya," kata sosok itu. "Dan jika kau sudah berhasil menumbalkan salah satu dari keluargamu, kau akan menjadi kaya raya mendadak," timbal ratu tersebut. Lalu sosok wanita ratu tersebut menghilang entah kemana perginya. Namun di dalam gua tersebut, Intan masih mencium bau kembang-kembangan. Singkat cerita, hari ketiga pun sudah dilakukan ritual. Mbah Kuncen datang untuk menepuk pundaknya Intan. Wajahnya Intan terlihat sangat pucat sekali, seperti orang yang sudah meninggal karena kan memang sudah 3 hari dia tidak makan dan minum. Saat Mbah Kuncen datang, beliau langsung memberikan minum dan makanan untuk Intan. Mbah Kuncen melihat ke dalam gua kalau ayam hitamnya yang tadinya hidup sekarang sudah mati menggelepar. Artinya kalau ayam hitam sudah diterima menjadi persembahan ritualnya kepada sang ratu. Mereka pun akhirnya kembali ke padepokan Mbah Kuncen. Sebelum Intan pulang, Mbah Kuncen berpesan kepadanya, "Nanti setelah kau pulang dari sini, kau harus menyiapkan sebuah ruangan kosong untuk melakukan ritual. Dan nanti kalian tulis berapa besar nominal uang yang ingin kau inginkan di sebuah kertas dan diletakkan di dalam ruangan tersebut, beserta dengan sesajen kembang 7 rupa, kemenyan, ayam hitam. Jangan lupa, dan setelah selesai membaca mantra, nanti kau tinggalkan saja ruangan itu, tutup dengan rapat." "Baik, Mbah, saya mengerti." "Dan jangan lupa setiap sebulan kau harus datang ke sini untuk melakukan ritual kecil-kecilan. Kau datang setiap malam Jumat Kliwon," ucap Mbah Kuncen. "Iya, Mbah, terima kasih. Kalau begitu saya pamit pulang dulu." Setelah semuanya sudah selesai, Intan pun kembali ke rumah bapaknya. Dan dia langsung menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual dan juga menyiapkan beberapa sesajen yang sudah dikatakan oleh Mbah Kuncen. Intan juga menuliskan nominal uang yang diinginkannya. Malam harinya, Intan melakukan ritual dengan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Kuncen. Dan setelah selesai melakukan ritualnya, dia keluar menutup rapat pintu ruangan ritualnya. Singkat cerita, Intan masuk ke dalam ruangan tempat ritual tersebut. Intan pun terkejut ketika melihat banyak sekali uang dan perhiasan di dalam ruangan tersebut. Dia benar-benar menjadi kaya raya mendadak sekarang. Hari itu juga, Intan pun langsung pergi shopping untuk membeli baju-baju baru dan juga perhiasan, biar tidak diremehkan oleh Bu Wati lagi. Dan saat Intan berada di mall sendirian belanja, tak sengaja dia bertemu dengan Bu Wati sedang belanja juga. Namun kali ini dia bersama dengan istri barunya, Diki, yang waktu itu menjadi selingkuhannya. Ada mantan mantu. Ngapain di mall? Emangnya punya uang apa kamu? Intan pun tersenyum kecut mendengar ucapannya Bu Wati yang meremehkannya. Tapi setelahnya Intan pun beranjak pergi tanpa menghiraukan Bu Wati dengan tatapan yang sinis. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Di rumahnya Bu Wati setiap malamnya selalu mendapatkan gangguan. Pernah suatu ketika saat malam hari, saat Diki setelah dari toilet karena kebelet buang air kecil, dia melihat ada sosok
bayangan hitam masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya. Tapi Diki tidak terlalu menghiraukan akan hal tersebut. Malam itu Diki dan istrinya tidak bisa tidur karena mendengar ada suara tapakan kaki kuda yang sayup-sayup terdengar di telinganya Diki dan Sari. Tidak hanya itu, Diki dan Sari juga mencium bau-bau kemenyan di rumahnya Bu Wati. Kadang juga bau kembang-kembangan. Saat Diki dan Sari lihat keluar dari kamarnya, terlihat sepi, tidak ada apa-apa. Malam berikutnya, saat di rumah kedua orang tuanya, anehnya Diki juga mendengar seperti ada suara tapakan kuda, serta suara kerincing. Tidak hanya itu, Diki juga mencium bau kemenyan dan kembang-kembangan, sama seperti malam sebelumnya. Memang setelah menikah dengan Sari, mereka tinggalnya di perumahan yang baru dibeli, tidak jauh dari rumah Bu Wati, karena Sari tidak mau tinggal bersama dengan mertuanya. Suatu malam hari saat Bu Wati sedang bermimpi, dia didatangi oleh sosok tinggi besar di dalam mimpinya. Sosok tersebut bertubuh besar, tinggi, berbulu, dengan gigi taring yang keluar dari mulutnya. Sosok tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Bu Wati dan mengatakan sesuatu kepadanya. "Ayo ikut denganku." Tangan sosok itu pun mencoba memegangi tangannya Bu Wati. Namun Bu Wati mencoba melawan. Tubuhnya terasa gemetaran ketakutan. Bu Wati pun teriak-teriak sekencang-kencangnya hingga dia pun terbangun. "Ada apa, Bu?" Kebetulan saat itu Pak Denny sedang berada di rumah. Bu Wati masih merasa ngos-ngosan nafasnya dan tubuhnya penuh dengan keringat yang bercucuran. "Ibu kenapa? Ibu mimpi buruk ya?" tanya Pak Denny. "Iya Pak, Ibu bermimpi ada sosok tinggi besar menghampiri Ibu," jawab Bu Wati. Semenjak saat itu Bu Wati selalu diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Suatu malam saat Bu Wati sedang berada di belakang rumah, hendak membuang sampah malam hari, pandangannya tiba-tiba tertuju pada pohon yang berada di taman belakang rumahnya itu. Pohon itu bergerak-gerak sendiri, padahal terlihat pohon yang lain terdiam. Bu Wati pun menatap tajam ke arah pohon tersebut, dan perlahan-lahan Bu Wati terkejut saat melihat pohon itu berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. Sosok itu sama seperti yang ada dalam mimpinya. Seketika Bu Wati pun terbujur kaku, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Sesaat kemudian Bi Iem datang, dan betapa terkejutnya dia melihat Bu Wati sudah terkapar. Sontak dia langsung teriak. Pak Denny, Diki, dan Sari yang ada di rumah pun langsung menghampiri dan segera membawa Bu Wati ke dalam kamar. Singkat cerita, setiap harinya, setiap malam suara yang didengarkan oleh Diki dan Sari didengarnya terus-menerus. Kadang juga Diki mendengar ada suara tangisan perempuan berada di belakang rumahnya. Saat itu Diki sedang berada di dapur untuk mengambil segelas air putih. Dan betapa terkejutnya Diki melihat rak piring di dapurnya tersebut bergerak-gerak sendiri. Diki yang ketakutan pun langsung lari terbirit-birit masuk ke kamarnya. Saat Diki lari, dia mendengar ada suara langkah kaki yang sama dengan suara langkah Diki. Namun saat Diki menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Singkat cerita, tiba-tiba saja Bu Wati meninggal dunia. Bu Wati ditemukan di dalam kamarnya dengan wajahnya yang tiba-tiba membiru dan koreng yang ada di sekujur tubuhnya. Padahal sebelumnya Bu Wati tidak menderita koreng. Waktu itu Pak Denny tidak ada di sampingnya Bu Wati. Pak Denny sedang ada urusan di perusahaannya. Diki dan Sari juga sedang pergi ke rumah orang tuanya Sari. Jadi di rumahnya Bu Wati tinggal sendirian. Bu Wati ditemukan oleh Pak Denny ketika Pak Denny baru pulang. Pak Denny langsung menangis saat melihat istrinya sudah meninggal dunia. Dan koreng yang ada di tubuhnya Bu Wati ini sangat busuk sekali baunya. Saat itu ketika Bu Wati di rumah sendirian, Bu Wati didatangi oleh sosok genderuwo nyata di hadapannya di dalam kamar. Sehingga Bu Wati syok dan meninggal dunia karena memang Bu Wati memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi secara mudahnya Bu Wati meninggal dunia. Kematiannya Bu Wati juga diduga meninggal karena serangan jantung. Diki dan Sari juga ikut ke rumah kedua orang tuanya
untuk mengantarkan ibunya ke peristirahatan terakhirnya. Saat itu Intan yang mendapatkan kabar soal kematiannya Bu Wati di desa sebelah pun, dia datang ke rumah untuk bertakziah. Namun setelah meninggalnya mantan ibu mertuanya Intan malah menjadi semakin kaya raya. Intan bisa membeli mobil mewah dan juga bisa membuat cabang toko sepedanya di kota lain. Seminggu setelah kepergian mantan ibu mertuanya, tiba-tiba Diki menderita sakit. Diki merasa kalau kakinya susah untuk digerakkan dan Diki tidak bisa jalan. Diki hanya bisa terbaring di kasurnya. Sudah dibawa periksa ke sana kemari, akan tetapi dia masih tetap sama. Hasilnya kakinya tidak bisa berjalan. Padahal juga sudah dilakukannya operasi pada kakinya tersebut, tapi tetap sama, belum bisa jalan. Pak Denny sebagai orang tuanya merasa kasihan dan iba kepada Diki, dan Pak Denny teringat sesuatu. Kalau Pak Denny memiliki kenalan orang pintar, ya bisa dibilang guru spiritualnya Pak Denny lah. Namanya sebut saja Pak Maskur. Pak Maskur dihubungi oleh Pak Denny untuk datang ke rumahnya. Pak Maskur juga bersedia untuk datang ke rumahnya Pak Denny. Sementara itu Diki selalu mengeluh sakit pada kakinya. "Aduh, sakit sekali nih Pak kakiku," teriak Diki. "Sabar ya Dik, besok ada orang pintar yang akan datang ke sini buat nyembuhin kamu," jawab Pak Denny. Saat Diki ini menderita sakit pada kakinya, Diki menjadi sering memarahi istrinya, membentak istrinya, sehingga setiap harinya selalu terjadi cekcok antara Diki dengan Sari. Keesokan harinya, Intan yang mendapatkan kabar kalau Diki sakit, dia pun menjenguk Diki dengan membawakan buah tangan. Entah kenapa meskipun sudah bercerai dengan Diki, tapi Intan masih mau datang ke rumah saat mendapatkan kabar buruk dari keluarga mantannya. Ya karena mungkin Intan sengaja pura-pura tidak tahu apa-apa. Padahal dirinya lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Namun saat mendengar ada tamu datang, Intan ini buru-buru bergegas untuk pulang. Intan berpapasan dengan Pak Maskur di depan rumah Pak Denny. "Astagfirullahaladzim," kata Pak Maskur. Ketika melihat Intan, tanpa berbasa-basi terlebih dahulu dia pun langsung pergi. Pak Maskur ini langsung diajak masuk Pak Denny ke dalam kamarnya Diki yang di sana juga ada Sari. Saat sudah masuk ke dalam kamarnya Diki, Pak Maskur langsung duduk di samping ranjangnya dan Pak Maskur meminta untuk mengambil segelas air putih. Setelah air putih yang didoakan oleh Pak Maskur diminumkan kepada Diki dan separuhnya dibasuhkan ke wajah, Diki pun kembali pulih. "Pak, sebenarnya Diki ini akan dijadikan tumbal seseorang. Selama ini tubuhnya Diki ini sudah dipengaruhi oleh ilmu hitam atau ilmu gaib. Sosok jin yang mempengaruhi Diki adalah Jin Dasim, sehingga dia selalu marah-marah kepada Sari, yang membuat rumah tangganya akan berantakan. Sebenarnya Diki ini, iya, target pertamanya emang tumbal, dijadikan tumbal," kata Pak Maskur. "Tumbal? Siapa Pak yang melakukannya Pak?" tanya Diki penasaran. "Tadi saya waktu berpapasan dengan seorang wanita, dan kemungkinan itu Bu Wati sudah dijadikan tumbal olehnya juga, demi harta kekayaannya," kata Pak Maskur menebak. Sontak Pak Denny dan Sari serta Didi pun saling berpandangan, dan mereka langsung paham kalau seorang wanita yang dimaksud Pak Maskur itu adalah Intan, yang tadi baru saja menjenguk Diki. Pak Denny menangis tak menyangka kalau mantan menantunya melakukan hal seperti itu. Sekarang Diki sudah sembuh dan sudah bisa berjalan kembali. Sebelum Pak Maskur pulang, beliau membuat pagar gaib di rumahnya Pak Denny agar tidak ada lagi dari keluarganya Pak Denny yang menjadi target tumbal. Tapi jangan lupa kalian semua harus pertebal iman dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersambung. Demikianlah sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi hikmah untuk kita. Ya, lagi-lagi terjadi ya. Orang jahat itu terlahir dari orang yang disakiti. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin.